Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Brilian Kusuma Rahmat dan rekan saya Divaninda. Kami dari kelompok 3 akan membawa materi mengenai asas-asas hukum administrasi negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Divaninda dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pengertian AUPB, yaitu asas hukum pemerintahan yang baik menurut undang-undang dan doktrin. Nah, asas hukum administrasi negara dibagi menjadi 13. Yang pertama ada asas kepastian hukum. Berdasarkan perbandingan prinsip AUPB menurut tujuh undang-undang, asas kepastian hukum hanya disebut di dalam 6 undang-undang, yaitu yang pertama ada Undang-Undang PTUN tahun 2004, yang kedua ada Undang-Undang Anti KKN tahun 1999, yang ketiga ada Undang-Undang AP tahun 2014, yang keempat ada Undang-Undang Pemda tahun 2014, yang kelima ada Undang-Undang PB tahun 2009, dan yang keenam yang terakhir ada Undang-Undang ASN tahun 2014. Dari keenam undang-undang tersebut, berikut penjelasannya. Yang pertama, ada asas kepastian hukum menurut Undang-Undang PTUN tahun 2004. Mengacu kepada penjelasan asas kepastian hukum menurut Undang-Undang Anti KKN tahun 1999. Yang kedua, ada asas kepastian hukum menurut Undang-Undang Anti KKN tahun 1999. Adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Yang ketiga, ada asas kepastian hukum menurut Undang-Undang AP tahun 2014 adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Dan pengertian ini hampir sama dengan pengertian yang sebelumnya, yaitu di dalam Undang-Undang Anti KKN tahun 1999. Hanya saja ditambahkan di dalam Undang-Undang AP 2014 ditambahkan kata keadilan. Nah, yang keempat ada asas kepastian hukum menurut Undang-Undang Pemda tahun 2014 adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Pengertian ini sama persis dengan yang terdapat di dalam Undang-Undang Anti KKN tahun 1999. Yang kelima ada asas kepastian hukum menurut Undang-Undang PB tahun 2009 adalah jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan. Pengertian asas kepastian hukum menurut Undang-Undang PB tahun 2009 ini berbeda dengan keempat undang-undang sebelumnya, yaitu kepastian hukum lebih ditekankan pada terwujudnya hak dan kewajiban warga negara dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Yang keenam terakhir ada asas kepastian hukum menurut Undang-Undang ASN tahun 2014 adalah dalam setiap penyelenggaraan, kebijakan dan manajemen ASN mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan. Selanjutnya yang kedua ada asas kepentingan umum. Berdasarkan perbandingan 7 undang-undang, hanya 4 undang-undang yang menganut asas kepentingan umum. Pertama, Undang-Undang Anti KKN tahun 1999, yang kedua Undang-Undang AP tahun 2014, tiga ada Undang-Undang Pemda 2014, dan yang terakhir ada Undang-Undang PB tahun 2009. Selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya Brilian Rahmat. Terima kasih Saudari Divaninda. Selanjutnya, asas keterbukaan. Berdasarkan perbandingan 7 undang-undang asas keterbukaan dianut oleh 6 undang-undang, yaitu Undang-Undang PTUN 2004, Undang-Undang Anti KKN tahun 1999, Undang-Undang tahun 2014, Undang-Undang Pemda tahun 2014, Undang-Undang PB tahun 2009, dan Undang-Undang Ombudsman tahun 2008. Pengertian asas keterbukaan menurut 6 undang-undang tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, asas keterbukaan menurut penjelasan Undang-Undang PTUN 2004 mengacu kepada Undang-Undang Anti KKN tahun 1999. Yang kedua, asas keterbukaan menurut penjelasan Undang-Undang Anti KKN tahun 1999 adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.
Penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Yang ketiga, asas keterbukaan menurut Undang-Undang AP 2014 adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Keempat, asas keterbukaan menurut Undang-Undang Pemda 2014 adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Kelima, asas keterbukaan menurut Undang-Undang PB 2009 adalah setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan. Yang keenam, asas keterbukaan menurut Undang-Undang Ombudsman adalah cukup jelas. Selanjutnya, asas kemanfaatan. Berdasarkan perbandingan 7 undang-undang, hanya Undang-Undang AP 2014 yang menganut asas kemanfaatan. Menurut Undang-Undang AP 2014, yang dimaksud asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara yang pertama, kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain. Yang kedua, kepentingan individu dengan masyarakat. Yang ketiga, kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing. Yang keempat, kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain. Kelima, kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat. Dan keenam, kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang. 7, kepentingan manusia dan ekosistemnya. Dan yang terakhir, kepentingan pria dan wanita.